Halo, apa kabarnya wargawan wargawati penikmat spoiler film? Selamat datang di Abang Film, tempatnya abang-abang nyeritain film. Kali ini gue mau nyeritain alur cerita film yang berjudul Rakan Jaitai 11, 12, 13. Film yang berasal dari negeri yang sering juara AFF ini dirilis pada tahun 2016. Oke, tanpa banyak ngaco belo lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Teng teng teng. Sebelum kalian bingung sama alur cerita filmnya, gua mau ngasih tahu dulu nih sama kalian semua, kalau di dalam alur cerita film ini itu ada 3 kejadian horor yang berbeda, namun penyebabnya dari satu kejadian yang sama di tempat yang sama, tapi dibuat jadi 3 cerita horor yang berbeda dengan orang-orang yang nggak saling berhubungan. Cerita pertama menceritakan tentang sepasang kumpul sapi yang terlihat sedang berkonflik nih. Kenalin, sang pria bernama Tar dan sang wanita bernama Sob. Di mana setelah sekian lamanya mereka menjalin hubungan kumpul sapi, yang dimana di dalam hubungan tersebut sang lelaki sering memerah susu, tapi bukan susu sapi. Di sini Tar yang hampir tiap malam nyonek si Som pun akhirnya bosen nih. Tapi entah karena udah bosen memerah susu atau karena memang sudah punya bahan perasaan yang lain, Tar pun ingin memutuskan hubungan perkumpulan sapinya dengan si Som. Di sini si Som yang merasa sudah menyerahkan semua aset-aset pribadinya, yaitu berupa gunung kembar, kerang rebus, lapis legit, ladang yang luas, taring babi, hingga hutan rimbun beserta satwa-satwanya. Ya nggak mau lah ya, diputusin lah ya, enak aja. Nggak kehabisan akal, kemudian Som pun mengancam nih akan bunuh diri jika Tar tetap memutuskannya. Tar yang udah apal sama kelakuannya si Som mengira kalau itu tuh cuma gertakan saus aja. Tapi ternyata Som di sini beneran loh bunuh diri memakai sebuah pisau dapur cap garpu yang terkenal sangat kuat dan tajam. Setajam silet. Melihat Som yang bersimbah darah, kemudian Tar pun mendekat nih. Tapi setelah didekati, ternyata Som ini belum meninggoy, alias cuma pingsan aja. Karena panik akibat Som yang menggujengi tangannya, di sini Tar tidak sengaja malah menujrep utang si Som dengan pisau cap garpu tadi. Hingga kemudian Som pun meninggal. Singkat adegan singkat cerita, Tar yang panik pun kemudian membawa mayat Som dengan cara memasukkannya ke dalam rinjing berukuran besar. Di sini Tar yang berencana untuk membuang mayat si Som ke Kalimalang untuk menghilangkan jejaknya. Ketika dalam perjalanan ia harus melewati jalan yang sedang berlangsung operasi zebra yang digelar oleh kepolisian negara Wakanda. Saat akan diperiksa oleh salah satu anggota polisi tersebut menyuruh Tar untuk membuka bagasi belakang mobilnya, di mana di bagasi itulah Tar menyimpan mayit si Som yang sudah ngegojot. Untungnya ketika polisi tersebut menyuruh Tar membuka bagasi mobilnya, tiba-tiba terjadi nih sebuah kecelakaan mobil yang nembrak tiang listrik dan membuat mobil itu renyah. Merasa ada kesempatan lari, kemudian Tar pun tancap gas dan langsung kabur untuk melanjutkan perjalanannya. Adegan beralih ketika sebuah stasiun TV swasta yang biasanya nyekokin masyarakat dengan sinetron-sinetron gak bermutunya, tapi kali ini tumben nih sedang menyiarkan laporan lalu lintas, di mana banyak orang-orang yang akan berlibur keluar kota karena akan merayakan libur panjang Tahun Baru Songkran. For your information, Tahun Baru Songkran sendiri adalah sebuah perayaan yang dirayakan di negeri Thailand sebagai hari tahun baru tradisional yang diselenggarakan dari tanggal 13, 14 sampai 15 April setiap tahunnya. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang paham ya kenapa judul film ini 11, 12, 13. Beralih kepada si Tar yang masih dalam perjalanan untuk membuang mayit si Som nih. Di sini Tar yang lagi nyetir tiba-tiba diganggu nih oleh penampakan hantunya si Som yang membuat Tar kemudian mengalami kecelakaan beruntun dan mengakibatkannya menubruk beton pembatas jalan. Adegan pun beralih ketika Tar yang terlihat baru saja tersadar dan terkaget-kaget karena melihat dirinya yang sudah ada di rumah sakit. Singkat adegan singkat cerita, di sini Tar yang selalu diganggu oleh penampakan hantunya dari si Som, yang dimana menurut gua wujudnya ini lebih menyeramkan dan meyakinkan nih daripada penampakan yang ada di channel-channel setan-setanan yang ngakunya bukan settingan. Ngising lah.
Di sini Sitar yang sangat ketakutan karena melihat penampakan dari hantunya Som pun mencoba kabur. Tapi saat berusaha kabur, Tar malah sampai di sebuah ruangan yang mana ruangan tersebut adalah sebuah kamar mayit. Di sini Tar kemudian melihat mayit dari si Som dan alangkah ngejumbulnya dia saat melihat mayat yang ternyata itu adalah mayit dari dirinya sendiri. Rupa-rupanya di sini Tar juga sudah meninggal ini akibat kecelakaan di jalan tol kemarin ya. Lanjut ke cerita yang kedua di film ini. Cerita kedua mengisahkan tentang persahabatan dari orang 4 darah muda, darahnya para remaja, yang mereka ini adalah para konten kreator yang selalu viral nih karena konten-konten misterinya yang menurut pengakuannya bukan settingan. Mereka adalah Mod, Den, Od, dan Kae. Ketika mereka dalam perjalanan pulang ke kontrakan, di sini mereka melihat seorang wadon cantik bernama Ning. Saat melihat Ning yang cakepnya nggak ada lawan ini, di sini Mod yang seorang laki-laki lempeng pun jatuh cinta. Tapi karena si Mod ini belum memenuhi persyaratan yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam agar dimonetisasi, alhasil Mod pun cuma bisa memandang tanpa bisa menyentuh hatinya Ning maksudnya. Adegan beralih ketika Den sedang melihat mentahan konten misteri yang mereka buat nih. Di video tersebut Den melihat bayangan dari kepala Mod, ternyata tidak ada. Den pun memberitahu Mod tentang hal tersebut. Tapi di sini Mod nyantai dan bilang kalau itu cuma efek dari kamera aja. Den pun kemudian memberitahu Kae dan Od. Kemudian di sini Od pun bilang nih kalau bayangan seseorang tanpa kepala itu adalah bertanda waktu hidupnya akan segera berakhir. Kemudian adegan pun berlanjut saat mereka berempat sedang dalam perjalanan pulang ke kontrakan lagi. Di sini mereka melihat Ning lagi nih yang sedang sendirian dan terlihat sangat ketakutan. Karena diojok-ojok ketiga temannya, akhirnya Mod pun memberanikan diri untuk menghampiri Ning. Bermodalkan gombalan bapak kamu ala-ala Denny Caknan. Denny Cagur maksudnya. Mod pun kemudian akhirnya berhasil membuat Ning mau diantar pulang ke rumah. Kebetulan arah mereka sama dan emang Ning juga sebenarnya takut sih kalau harus pulang sendirian. Ketika sedang jalan menuju pulang ke rumah, tiba-tiba aja mereka ini melihat penampakan yang samar-samar terlihat dari ujung jalan. Oden dan Kae yang ketakutan justru melarikan diri dan meninggalkan Mod dan Ning berduaan aja. Terlihat sosok itu pun semakin mendekat dan kemudianไอ้หนุ่มข้างนอกก็มีรถของฉัน ternyata itu hanyalah seorang kakek tua yang menggendong cucunya yang sedang sakit sambil membawa sebuah damar totok. Adegan pun kemudian berlanjut ke esokan harinya nih, di mana terlihat Mod yang baru saja membeli sebangket kembang dengan cara dicicil 12 bulan, yang mana kembang tersebut akan dia berikan kepada Ning, dan di sini Mod berencana untuk membilangkan prasmananya kepada Ning di hari itu juga. Ketika melihat Ning naik ke sebuah bis yang cukup brok-brok alias rombeng, di sini Mod yang rupanya udah mengintili Ning dari tahun kemarin, akhirnya ikut naik juga ke dalam bis tersebut. Ketika di perjalanan terlihat Mod yang sudah mantep nih dengan niatnya untuk menembak si Ning dan sudah akan menerima segala risiko kalau Ning minta langsung dihalalin. Berjalan menghampiri Ning yang duduk di bangku depan. Tapi ketika Mod sedang berjalan ke arah Ning, tiba-tiba saja bus brok-brok yang ditumpangi mereka mengalami kecelakaan. Di mana kecelakaan tersebut adalah sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di tempat yang sama dengan kecelakaan yang terjadi pada cerita pertama tadi. Bengi pun peteng, kemudian adegan beralih kepada Den, Kae, dan Od yang sedang berada di kontrakan. Di sini terlihat Od yang sedang menonton sebuah konten misteri dari YouTuber yang lagi-lagi mengklaim katanya konten hantu-hantuannya itu bukanlah settingan. Di dalam konten tersebut, sang YouTuber mengundang seorang narasumber yang mengatakan nih kalau roh orang yang sudah meninggal akan kembali untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan. Kemudian mereka pun tiba-tiba dikagetkan dengan suara ketukan dari pintu kontrakan yang sangat keras. Ketika pintu tersebut dibuka, ternyata itu adalah Mod yang pulang dengan muka bengep dan aur-auran nih. Di sini terlihat Mod udah kayak jambret yang digebukin masa nih. Ketika ditanya apa yang terjadi, tapi Mod bilang kalau dia tuh nggak inget apa-apa gitu. Melihat temannya yang lukrah dan cembetrek, kemudian Den pun menyuruh Mod untuk reraup dan beristirahat saja.
Tapi tidak lama kemudian ada telepon masuk yang mana yang menelepon itu adalah nomornya Mod. Ketika diangkat ternyata itu adalah polisi yang membilang kalau Mod mengalami kecelakaan dan sudah meninggal dunia. Mendengar hal tersebut mereka bertiga pun langsung gelegepan karena mereka menyangka nih yang barusan pulang adalah hantunya Mod. Karena takut tapi di sisi lain udah ngantuk, mereka pun akhirnya langsung memutuskan untuk jalan ke minimarket sekalian ikut nginep di depan empernya. Kemudian mereka pun meminta seorang biksu untuk mengirimkan doa buat si Mod nih. Tapi ketika si biksu lagi kumat kamit, tiba-tiba muncul Mod yang juga ikut berdoa. Setelah segala cara dilakukan berharap agar hantunya Mod pergi dari kontrakan, tetap aja nih hantunya si Mod nggak pergi-pergi. Akhirnya mereka pun mengambil kesimpulan kalau mungkin aja ini semua adalah salahnya si Den yang nggak hadir saat upacara pentahbisan atau ritual keagamaannya Mod minggu kemarin. Kalau kalian nggak paham sama pentahbisan itu apa, cari aja sendiri di Google ya. Malas gua neranginya. Karena merasa bersalah akhirnya Den pun memutuskan untuk menjadi biksu. Singkat adegan singkat cerita, setelah ritual menjadi biksunya Den selesai, mereka pun kembali ke kontrakan. Di sini Den, Kaya dan Od mengira kalau hantu Mod sudah pergi karena Den sudah menjadi biksu ya. Tapi ketika mereka akan pergi ke depan untuk beli nasi gorengnya Pak Bolot, tiba-tiba Mod pun datang dan seketika membuat mereka ngejumbul, kemudian kocar kacir. Lalu Mod pun masuk ke kamar yang di situ juga ada Den yang sedang bersembunyi. Di sini Den yang melihat Mod rekap-rekap merasa heran nih, kok iya ya ada hantu rekap-rekap pakaian gitu. Setelah ditanya akhirnya Mod pun mengingat sesuatu yang terjadi kepada dirinya. Mod pun menceritakan kecelakaan yang dialami di jalan tol kemarin. Mod yang seketika langsung teringat kepada Ning langsung menuju rumah Ning untuk mengungkapkan isi hatinya yang belum sempat dia bilang. Halo. Tapi betapa kagetnya Mod ketika mengetahui kalau Ning ternyata sudah menjadi hantu dan melihat mulutnya nyelangap. Mod yang ngejumprit pun langsung lari ketakutan nih. Setelah sampai di kontrakan, Mod pun memberitahu kepada teman-temannya bahwa ia sekarang sudah ingat semuanya. Dan kemudian Mod pun menceritakan kejadian kemarin. Jadi setelah kecelakaan tersebut, dia nih atau si Mod ini berhasil selamat dan ternyata dia belum meninggal. Namun tidak dengan Ning yang tidak berhasil selamat dan meninggal dunia saat kecelakaan tersebut. Lanjut ke cerita ketiga. Di cerita ketiga ini mengisahkan tentang persahabatan seorang wadon yang bernama Chad dengan seorang mendalungan yang bernama Jen. Buat kalian yang nggak tahu apa itu mendalungan, gua kasih paham dikit ya. Mendalungan adalah orang yang dari lahir berwujud pria tapi ketika besar merasa kalau dirinya adalah wanita seutuhnya. Ya, itulah mendalungan. Adegan diawali ketika Chad dan sang pacar yang bernama Mas Boy sedang santap siang di warung soto tangkarnya Cak Udin. Di sini Mas Boy mengajak Chad untuk berlibur nih ke luar kota atau tepatnya ke kota yang bernama Chiang Mai, di mana kota tersebut akan diserbu orang-orang yang akan berlibur karena di kota tersebut akan ada festival air untuk merayakan tahun baru Songkran. Namun di sini Chad yang tidak suka kotor-kotoran menolak ajakan dari Mas Boy. Tidak lama kemudian tiba-tiba sahabatnya Jen atau si mendalungan tadi menelepon untuk mengajak Chad ke Chiang Mai. Karena Chad nggak enak nolak ajakannya Jen, akhirnya Chad pun mau pergi ke Chiang Mai. Yang ternyata Jen ini ngajak si Chad bukan karena Jen ini emang pengen pergi berdua, tapi karena si mendalungan ini pengen pergi ke Chiang Mai untuk nemuin gebetannya di sana. Yang kalian udah tahu lah ya, yang pasti gebetannya itu bukan wadon. Karena dia ini males pergi sendiri, akhirnya dia pun nipu si Chad supaya mau nemenin dia pergi ke Chiang Mai. Teman model gini enaknya diapain ya? Di sini Jen si mendalungan pun berangkat ke bandara dengan menumpak taksi berwarna hijau. Yang mana di adegan ini kita agak-agak kenal nih sama jalannya ya. Singkat adegan singkat cerita, sampailah Chad dan Jen di kota Chiang Mai. Lalu Chad pun berfoto-foto nih bersama Jen untuk diupload ke akun Facebooknya. Bengi pun peteng, setelah harus berjalan karena angkot yang mereka tumpangi terjebak macet akibat banyak orang yang sedang bermain air. Di sini ketika Chad dan Jen sedang berjalan, tiba-tiba aja ada seorang mama penjual jimat
yang menawarkan jimatnya dan bilang nih sama si Chad kalau sekarang dia ini sedang diikuti arwah. Karena bingung harus beli atau enggak, kemudian di sini Chad pun berdebat dengan si Jen. Terlihat mama tadi merasa kebingungan nih. Kemudian ketika Chad dan Jen melihat tiba-tiba mama tadi udah ngilang gitu aja. Adegan berlanjut ketika mereka akan menuju ke hotel tempat mereka menginap. Ketika mereka akan menuju ke hotel tempat mereka menginap, di sini Chad lagi-lagi berfoto bersama Jen yang kemudian diupload lagi ke Facebooknya. Kemudian sampailah mereka berdua di hotel yang bernama Budi. Hotelnya namanya Budi ya, Budi Hotel. Yang mana hotel tersebut sudah mereka booking untuk menginap. Ternyata hotel yang mereka booking adalah hotel yang cukup menyeramkan nih. Di dalam hotel mereka pun disambut oleh dua orang resepsionis yang salah satunya terlihat masih unyu-unyu dan imut seperti bebayi. Kita sebut aja mereka si bayi dan si gondrong. Dua resepsionis tersebut terlihat sangat senang nih karena akhirnya setelah sekian tahun menunggu ada juga tamu yang mau menginap di hotel mereka. Kemudian adegan pun sedikit beralih kepada Mas Boy yang sedang melayat ke rumah duka yang di tempat tersebut sedang ada upacara penghormatan terakhir kepada teman dari Mas Boy yang sudah meninggal. Dan ternyata orang yang dimaksud sudah meninggal itu adalah Jen si Mendalungan. Si Jen sendiri belum sadar nih kalau dia itu udah meninggal ya. Adegan pun kemudian berlanjut kepada si Chad yang sedang bersama si Jen yang sudah meninggoy, sedang di dalam lift untuk diantar ke kamarnya oleh si bayi. Di sini bayi sang pelayan hotel pun kebingungan nih karena melihat Chad ngaco belo sendirian. Jangan-jangan ODGJ ya. Karena ketakutan kemudian bayi pun berdoa komat kamit sebisa-bisanya. Tidak lama kemudian bayi pun melihat wujud Jen yang sudah menjadi hantu Mendalungan. Kita balik lagi kepada Mas Boy yang masih di tempat tadi nih. Lihat Mas Boy di sini bersama emaknya Jen si Mendalungan. Di sini emaknya Jen dan Mas Boy yang sudah tahu kalau Jen si Mendalungan sudah menjadi hantu dan sekarang lagi sama Chad. Sedang di briefing sama seorang biksu. Biksu itu bilang kalau mereka ini harus membawa arwah Jen kembali ke rumah sebelum mayatnya dikremasi. Kalau enggak nanti arwah Jen akan terus bergentayangan menjadi hantu atau arwah penasarin. Mengetahui hal tersebut, Mas Boy pun kemudian mencoba untuk menghubungi Chad. Tapi dikarenakan si Chad ini masih ngambek sama Mas Boy, Chad pun terus-menerus mengabaikan telepon dari si Mas Boy. Belum tahu dia. Adegan pun kemudian berlanjut kepada si Jen si Mendalungan yang sedang terlihat di depan kaca sambil bersolek menggunakan josmetik yang dia beli secara nyicil dari mbak-mbak sales langganan. Tapi tiba-tiba saja Jen seketika ngejumbul karena kaget melihat wajahnya di cermin berubah seperti hantu. Emang lu hantu ya kan? Singkat adegan, singkat cerita, Chad dan Jen pun kemudian pergi ke festival air nih. Di sana mereka bermain-main air sampai basah kuyup. Tapi di sini Chad nih heran nih dan bilang sama si Jen, kenapa kok si Jen ini dari tadi nggak basah-basah gitu, alias masih kering aja. Padahal dari tadi nih semua orang di situ termasuk Chad udah pada basah kuyup gara-gara main-main air. Ternyata si Chad ini masih belum sadar juga nih kalau si Jen ini udah almarhum ya. Lalu pada saat mereka berdua ingin selfie-selfie lagi, Chad pun memegang HP-nya si Jen dan kemudian melihat ada seorang cowok yang ngirim pesan kepada si Jen. Dan setelah dikepo-kepoin di sini, Chad pun akhirnya tahu nih kalau niat si Jen pergi ke Chiang Mai ini adalah untuk ketemuan sama laki-laki tersebut, bukan untuk berlibur bersama dirinya. Merasa dirinya dimanfaatkan, Chad pun di sini marah dan sangat kecewa kepada Jen si Mendalungan. Lalu Chad pun langsung pergi meninggalkan Jen. ที่มาเชียงใหม่เนี่ยกูกลับละ Adegan pun berlanjut ketika si Chad yang kembali ke hotel bertemu dengan laki-laki yang ternyata laki-laki tersebut adalah orang yang sudah janjian dengan si Jen. Dan laki-laki tersebut bernama Hip. Ini orang putih-putih udah kayak mochi ya. Di sini Hip bertanya nih sama si Chad, kemana Jen? Kenapa kok Chad ini pergi kemana-mana selalu sendirian? Chad pun di sini bilang kalau selama ini ya dia sama Jen gitu kan, selalu berdua aja. Kemudian Hip pun menunjukkan foto-foto selfie Chad yang diupload di Facebooknya, yang mana foto-foto tersebut diambil selama perjalanan ke Chiang Mai. Hip pun juga bertanya nih kenapa di foto tersebut Chad selalu menulis sedang bersama Jen, tapi yang terlihat Chad hanya berfoto sendirian. Di sini terlihat si Chad yang tidak meladeni ocehan-ocehan dari si Hip nih, dianggapnya si Hip ini orang gila kali ya. Sampai kemudian tiba-tiba Mas Boy pun akhirnya telepon. Karena menyangka yang telepon itu adalah si Jen,
Chad pun kemudian mengangkatnya. Setelah mendengar penjelasan dari Mas Boy tentang Jen yang sudah meninggal dalam kecelakaan saat menuju bandara, di sini Chad terdiam dan menangis. Mas Boy pun bilang nih kalau si Chad ini harus membawa arwahnya Jen pulang sebelum mayatnya dikremasi. Kalau enggak nanti arwahnya Jen akan menjadi hantu gentayangan selama-lamanya. Udah mah hantu mendalungan lagi. Di sini semua terjawab sudah ya. Ternyata Jen Semendalungan ini meninggal karena kecelakaan beruntun yang diakibatkan oleh Tar yang di cerita pertama tadi nih, yang kemudian disambung dengan Sining yang meninggal di cerita kedua ya. Lalu kemudian Chad pun teringat dengan sikap orang-orang yang melihat dia ketika dia sedang bersama si Jen yang sudah menjadi hantu. Mulai dari mama pedagang jimat, para pelayan hotel, dan juga si hippie yang bertanya-tanya kemana si Jen. Dikarenakan si Chad ini orangnya penakut, apalagi sama yang namanya hantu, Chad pun berinisiatif untuk pulang nih. Tapi ketika ia mengingat perkataan dari Mas Boy yang menyuruhnya untuk membawa pulang Jen, dia pun kemudian mengurungkan niatnya tersebut dan akan tetap pulang bersama Jen tanpa memberitahu yang sesungguhnya. Adegan pun lanjut ketika Jen Semendalungan yang sudah sampai di rumah dan sudah tahu kalau dirinya ini udah meninggoy dan menjadi hantu. Di sini Jen Semendalungan bertanya nih sama si Chad, kenapa nih kok dia ini nggak takut sama si Jen yang sudah menjadi hantu? Kemudian Chad pun mengatakan kalau dia memang takut hantu tapi tidak dengan hantu sahabatnya sendiri. Kemudian mereka pun berpelukan untuk terakhir kalinya. Film pun the end. Khusus nih buat para laki-laki yang ada di muka bumi, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita sebagai laki-laki jangan pernah niru kelakuannya si Tar ya, yaitu seenak jidat meninggalkan perempuan ketika kita sudah bosen. Karena kalau bukan karena kelakuannya si Tar ini, mungkin si Ning masih hidup dan si Mod bisa punya pacar. Mungkin juga Jen Semendalungan masih hidup untuk segera bertobat dan kembali kepada kodratnya sebagai laki-laki sejati. Tapi apalah daya, tangan bukanlah kaki. Dan seperti pepatah bijak dari Amerika Latin pernah mengatakan, berkopok tai jagir, berkopok tai rawa, bocah cilik lara tit ditambah nih tit dawa. Terima kasih dan selamat mendaftar tahun ajaran baru.